kaidah al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara atau setiap urusan berdiri atau bergantung kepada maksud dan tujuan. Apa niat pelakunya? Apa niat orang yang mengamalkan atau mengucapkan sesuatu tersebut? Maknanya adalah ahkamul aqwali wal af'ali mabniyatun 'ala niyyat. Hukum-hukum terkait ucapan ataupun perbuatan maka dia dibangun di atas niat, bergantung kepada niat. Beda niat bisa beda hukumnya. Kemudian terkait dalilnya, kita sudah sebutkan dalil dari kaidah ini adalah hadis Rasulullah SAW yang mulia, innamal a'malu binniyat. Semuanya setiap amal itu bergantung kepada niat. Fuqaha menyebutkan faedah dari niat. Yang pertama adalah tamyizul ibadati 'anil adat, untuk membedakan yang mana ibadah dan mana adat. Adat di sini maksudnya kebiasaan atau perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang tidak bernilai ibadah, ya, karena rutinitas, betul. Apa yang membedakan antara puasa dengan orang yang diet menurunkan berat badan? Yang membedakan adalah niat. Apa yang membedakan antara orang yang mandi Jumat dengan mandi hanya sekedar membersihkan badan? Niat. Jadi fungsi niat yang pertama kata fuqaha adalah untuk membedakan yang mana ibadah, mana adat. Karena seringkali antara adat atau kebiasaan yang dilakukan itu dia mirip pelaksanaannya dengan ibadah secara zahir. Seperti tadi orang yang menahan diri dari makan dan minum, itu kan mirip dengan ibadah puasa. Apa yang membedakannya? Niat. Kalau dia niatnya menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari karena Allah, berarti itu adalah ibadah. Fungsi niat yang kedua kata fuqaha adalah litamyizi al-ibadat ba'daha an ba'd, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Apa yang membedakan sholat zuhur dengan sholat asar? Niat. Jumlah rakaatnya sama, ya kan? Tata caranya juga sama. Apa yang membedakan orang yang melakukan qadha sholat zuhur di waktu asar dengan sholat asar? Yang membedakan adalah niat. Apa yang membedakan sholat qabliyah subuh dengan sholat subuh? Niat. Sholat qabliyah subuh dengan sholat subuh ini sama, rakaatnya sama, boleh jadi juga bacaan kita sama, waktunya juga sama, dilakukan setelah terbitnya fajar, ya kan? Yang membedakan adalah niat. Termasuk fungsi niat adalah membedakan tingkatan ibadah. Apa bedanya orang yang berpuasa sunnah dengan puasa qadha? Yang membedakan adalah niat. Ada orang yang puasa di hari Senin, hukumnya bisa berbeda tergantung niatnya. Bisa jadi puasa di hari Senin tersebut menggugurkan kewajiban kalau dia niatnya mengqadha puasa. Misalkan dia punya hutang puasa, dia niat qadha puasa di hari Senin, maka hukumnya niatnya yang membedakan. Niatnya itu menjadikan puasa tersebut puasa wajib sehingga menggugurkan kewajiban. Kalau dia niatnya puasa Senin, puasa sunnah. Kemudian di antara fungsi niat juga adalah litamyizil maqsudi bil amal, dan ini yang paling penting, untuk membedakan tujuan kita. Siapa tujuan kita dalam beramal? Apakah Allah ataukah selain Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menentukan diterima tidaknya amal kita. Kalau ada niat-niat selain Allah, maka amal tertolak. Kemudian di antara yang berdampak karena niat adalah hukum terkait syarat. Ada perkara-perkara yang mimma tushtaratu lahun niyyah, perkara-perkara yang dipersyaratkan harus ada niat. Di antaranya adalah ibadah. Semua ibadah itu dipersyaratkan ada niat. Ya, niat ibadah, misalkan tadi sholat zuhur, kita harus berniat sholat zuhur. Puasa harus berniat puasa. Demikian pula dengan umrah, haji, secara umum ibadah dipersyaratkan niat. Itu sebabnya orang gila ketika dia beribadah, dia tidak terhitung beribadah. Apa sebabnya? Karena orang gila tidak bisa berniat. Demikian pula dengan orang yang hilang akalnya atau orang yang ketiduran. Ada orang yang ngigau tidur, dia bisa jalan, bisa masak di dapur, atau mungkin dia bisa sholat. Apakah dia terhitung beribadah sholat? Tidak, karena orang yang sedang tidur tidak bisa berniat. Kemudian yang dipersyaratkan adanya niat juga adalah terkait muamalah akad, ya. Terkait akad misalkan yang dipersyaratkan harus ada niat adalah lafaz-lafaz akad yang kinayah sifatnya, yang tidak sharih, tidak tegas. Contoh misalkan seorang suami yang marah kepada istrinya, dia mengatakan pulang kamu sana ke rumah orang tuamu. Apakah ini jatuh talak atau tidak? Maka dipersyaratkan harus tahu niatnya apa. Dia mengucapkan itu apakah niatnya talak atau tidak. Kalau niatnya talak maka jatuh talak. Kalau niatnya tidak maka tidak jatuh talak. Namun ada perkara-perkara yang tidak dipersyaratkan adanya niat di situ. Contohnya adalah dalam muamalah dan akad yang lafaz akadnya itu jelas, tegas. Seorang laki-laki, seorang suami mengatakan kamu saya cerai kepada istrinya. Ini lafaz tegas, maka jatuh talak itu. Sekalipun si suami ini kemudian mengatakan, oh enggak, saya tidak bermaksud untuk mentalak, jatuh talak, ya. Tidak boleh main-main dalam masalah ini. Ini lafaz yang tegas, jelas, maka tidak dibutuhkan di situ untuk dipertanyakan
dia niatnya talak atau tidak. Kemudian bahwasanya kapan waktunya niat itu? Waktunya adalah di awal ibadah. Makanya para ulama membolehkan misalkan kita berniat itu di dalam hati ketika sholat pas ketika takbiratul ihram. Karena itu berniat di awal ibadah. Atau sebelumnya, sesaat sebelumnya, itulah waktu kita berniat. Para ulama mengatakan waktuha awalul ibadati aw qablaha biyasir. Kapan kita berniat ketika melakukan ibadah adalah di awal ibadah tersebut atau sebelum melakukan ibadah tersebut, namun sesaat sebelumnya. Ya, kecuali ibadah puasa, kita berniat sejak malam. Man lam yubayyitin niyat, man lam yubayyitis siyam fil lail fala siyama lahu. Siapa yang belum berniat puasa sejak malam, maka tidak ada puasa untuknya. Artinya dia tidak dikatakan berpuasa kalau tidak berniat. Tapi ini khusus untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah, maka boleh dia berniat di siang hari. Yang penting dia belum makan dan minum, belum sarapan gitu. Kemudian terkait mufsidatun niyat, perkara-perkara yang bisa merusak niat, membatalkan niat, diantaranya adalah qat'uha, memotong niat. Maksudnya orang itu berniat membatalkan amal, maka batal amalnya. Makanya ada ulama yang mengatakan orang yang sedang puasa kemudian dia berniat membatalkan puasa, batal puasanya sekalipun dia tidak menemukan makanan dan minuman. Dia bertekad di dalam hati, aduh saya batalin sudah puasa, batal. Sekalipun dia mau cari makanan ternyata tidak temu makanan. Kemudian mahallun niyah, di mana letaknya niat? Di qalbu, di dalam hati, sehingga tidak perlu dilafazkan.